Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Setiono, mahasiswa dari Universitas Indrapasta PGRI. Dengan program studi Teknik Informatika dengan NPM 2021 43500 911 dari kelas R8I. Pada video ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Terbaik menggunakan metode Wake Product pada Surya Komputindo Pesangan Timur, Cipinang. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bondan Dwi Atmoko, STMkom, selaku dosen pembimbing materi, dan Bapak Irwan Agus, SE, MMSI, selaku dosen pembimbing teknik atas arahan dan bimbingannya selama proses penyusunan tugas akhir ini. Dan tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu toko Surya Komputindo dalam memberikan rekomendasi laptop terbaik kepada pelanggan berdasarkan sejumlah kriteria yang sudah ditentukan. Dan perhitungan dilakukan menggunakan metode Wake Product yang mampu menangani keputusan multi kriteria secara objektif dan terukur. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, serta dilengkapi fitur-fitur seperti login, input data, pengisian nilai kriteria, proses perhitungan back product, filter kriteria sebelum proses rekomendasi, dan ekspor hasil rekomendasi ke dalam bentuk PDF. Oke, langsung saja kita ke demo aplikasinya. Oke, pertama-tama kita masuk ke halaman login. Tampilannya kan seperti ini. Itu di sini ada logo perusahaan dan nama dari perusahaan, yaitu Surya Komputindo. Di dalam login di sini ada, kita harus mengisi email yang sudah terdaftar dan passwordnya. Baik, kita akan login terlebih dahulu karena saya sudah memiliki akun yang sudah terdaftar, yaitu menggunakan admin@mail.com dan passwordnya admin123. Kita login. Oke, kita sudah login. Sekarang kita akan diarah ke menu utama, yaitu dashboard. Di dalam dashboard sini ada beberapa informasi, yaitu ada total laptop yang ada di database. Yang kedua ada nilai rekomendasi laptopnya, yaitu di sini ada SwiftGo AI SFG 14 dengan nilai skor 0,88835. Dan untuk nilai rata-rata dari seluruh laptopnya yaitu ada di angka 0,08333. Dan untuk tahun laptop yang sudah dirilis yaitu ada 6. Di bawahnya lagi terdapat data 7 nilai tertinggi, yaitu di sebelah kiri yaitu ada SwiftGo sampai ROG Strix. Ini adalah data laptop yang terbaik, 7 laptop yang terbaik. Sedangkan di sebelah kanannya itu ada data 7 nilai terburuk, yaitu laptop-laptop yang nilainya terburuk. Itu ada 7, yaitu ada pertama itu ada MacBook Air M3 sampai ke MacBook Pro M3 Max. Oke, selanjutnya kita akan ke menu kriteria. Di menu kriteria, fungsinya itu untuk menampilkan dan mengatur parameter penilaian laptop. Kriteria tersebut yang saya gunakan yaitu ada jenis layar, ROM, prosesor, RAM, dan harga. Untuk bobotnya itu masing-masing ada jenis layar itu 3 dan tipenya benefit. Di ROM ada 3 juga bobotnya dan tipenya benefit. Prosesor itu bobotnya 5, tipenya benefit. Sedangkan selanjutnya ada RAM, tipenya benefit, bobotnya dan 4. Dan terakhir ada harga, yaitu bobotnya 5, tertinggi, dan tipenya benefit. Oke, di sini adalah kriteria yang saya gunakan. Bagaimana untuk menambahkan kriteria? Untuk menambahkan kriteria kita di sini ada form yang perlu diisi, itu ada nama kriteria, bobotnya berapa, dan tipenya. Di sini ada tipe benefit dan tipe cost.
Oke, kita contohkan saja untuk menambah kriteria. Pertama kita isi dulu nama kriterianya. Misalkan baterai dan bobotnya misalkan 2, tipenya benefit. Kita tinggal pencet saja tambahkan. Maka akan kriterianya akan bertambah, yaitu nomor 6 yaitu baterai. Bobotnya 2 dan tipenya benefit. Sedangkan untuk mengubah kriteria tersebut, kita di tombol aksi itu ada menu ubah, kita tinggal tekan saja. Nah, kita di sini bisa mengubah dari kriteria yang kita inginkan. Contohnya di sini kita mengubah baterai. Mungkin kita namanya ganti menjadi baterai. Nah, untuk bobotnya kita mungkin bisa ubah ke 4. Simpan perubahan. Oke, sudah tersimpan, maka kriteria yang kita ubah sudah berubah, yaitu baterai, bobotnya 4, tipenya benefit. Nah, bagaimana untuk menghapusnya? Menghapusnya sini ada tombol aksi yaitu hapus. Kita hapus saja, lalu tekan OK. Di sini juga ada menu cari atau menu search. Kalau misalkan kita kriterianya banyak dan ingin mengubahnya, kita pakai aja search, tidak perlu repot-repot mencarinya. Yaitu kita coba jenis layar atau ROM, misalkan ROM, kita search, maka akan dia mencari ROM. Kita tinggal ubah atau hapus. Oke, selanjutnya di menu selanjutnya itu ada laptop. Di menu laptop ini terdapat submenu, yaitu data laptop dan nilai laptop. Pertama kita ke data laptop terlebih dahulu. Di data laptop ini digunakan untuk mengelola data alternatif, yaitu daftar laptop yang tersedia di toko. Informasinya yang perlu dicatat itu nama laptopnya atau tipe di sini, dan mereknya, brand, terus tahun rilisnya di sini. Oke, di sini sudah ada data-data yang tersedia. Misalkan ada Advan Workplus, brandnya Advan, dan tahun rilisnya 2003. Misalkan ada Chromebook Spin 714 dari brand Acer, tahun rilis 2002. Oke, bagaimana untuk menambahkan data laptopnya? Di sini ada Add Laptop, kita klik saja. Nah, di sini kita muncul form untuk mengisi data laptop tersebut. Di sini ada tipenya, misalkan kita isi misalkan A455L series. Misalkan kita brandnya Asus, tahunnya misalkan 2016. Kita simpan, maka data laptop tersebut sudah ada, yaitu nomor 13 A455L series, brandnya Asus, tahun rilisnya 2016. Jika terdapat kesalahan atau ingin mengubahnya, di sini ada tombol aksi untuk ubah. Di sini bisa ubah, misalkan seriesnya kita hapus, kita simpan, maka akan berubah. Dan untuk menghapusnya kita tinggal ke tombol aksi dan hapus, maka data laptopnya akan terhapus. Oke, di sini ada menu search juga seperti pada kriteria. Di sini untuk mencari data laptop yang kita inginkan, misalkan Advan, maka akan muncul Advan Works Plus di sini. Oke, tapi di sini juga ada tombol print, yang dimana kita bisa mengeprint data laptop yang ada di database. Sini tampilannya akan seperti ini. Oke, itu saja yang ada di data laptop. Kita ke menu submenu nilai laptop. Setelah data laptop dimasukkan, admin dapat memberikan penilaian untuk setiap kriteria melalui menu nilai laptop. Misalnya untuk kriteria RAM laptop A, atau di sini ada Workplus, RAM-nya itu diberi skor 9.
dan lain-lainnya seperti prosesor 8, ROM 8, jenis layar 7, dan lain sebagainya. Penilaian ini diberikan secara manual dan terstruktur dan untuk menjadi dasar bagi sistem untuk melakukan perhitungan bobot menggunakan metode wake product. Jadi di sini setelah kita memberikan data laptop, kita memberikan skor pada laptop tersebut melalui jenis kriteria yang tersedia. Untuk menambahkan data laptopnya, kita bisa ke data laptop score sini, terus pilih laptop yang kita ingin isi skornya. Misalkan kita balik lagi ke data laptop, kita tambahkan laptop misalkan A455L series. Sini ada Asus 2016. Misalkan kita ingin mengisi data laptop pada A455L series dari brand Asus, kita ke nilai laptop, kita ke add laptop score, pilih A455L series, dan di sini ada jenis layar kita ingin berikan misalkan 6 skornya, dan ROM misalkan kita ingin berikan 7, untuk prosesor kita berikan 5, RAM-nya kita misalkan berikan 4, dan harga misalkan kita berikan 9. Submit. Maka di sini sudah terisi dari skor yang pada laptop yang kita berikan. Oke, misalkan kita ingin ada kesalahan dalam pemberian skor, kita bisa ubah di menu aksi ini, atau misalkan hapus di aksi hapus ini. Misalkan kita hapus, maka akan terhapus seperti ini. Atau lebih tepatnya misalkan kita ingin menghapus semua data data tipe laptopnya, kita ke data laptop, kita hapus data laptopnya, maka di sini akan terhapus semuanya. Oke, di sini ada juga terdapat tombol print yang dimana digunakan untuk mengeprint data nilai laptop yang tersedia. Oke, selanjutnya kita ke menu perhitungan. Oke, di menu perhitungan ini terdapat beberapa tabel. Yang pertama ada tabel kriteria, tabel laptop score, tabel normalisasi dan vektor S, dan terakhir ada tabel result atau tabel hasil, yaitu vektor V. Oke, selanjutnya di menu perhitungan WP, sistem akan memproses data laptop yang telah diinput menggunakan metode wake product. Metode ini bekerja dengan mengalihkan seluruh nilai kriteria yang telah dinormalisasi, kemudian dipangkatkan dengan bobot masing-masing kriteria. Berikut adalah rumus dari vektor S-nya, di mana S adalah vektor S ke I dari laptop, sama dengan XIJ adalah nilai kriteria ke J pada alternatif I, dan WJ adalah bobot kriteria ke J yang sudah dinormalisasi. N adalah jumlah kriterianya. Jadi untuk menghitungnya, yaitu di sini ada tabel kriteria, ini ada bobotnya, dan ini yang sudah dinormalisasi. Hasilnya seperti ini. Dan untuk tabel laptopnya, ini adalah tabelnya yang belum dinormalisasi. Sehingga tabel yang dinormalisasinya akan menjadi seperti ini. Dan untuk menghitung vektor S-nya menggunakan rumus tadi, rumus yang ini, S sama dengan XIJ dikali WJ dipangkat WJ, maka akan menghasilkan ini 8,515261. Setelah mendapatkan nilai vektor S untuk semua alternatif, dilakukan perhitungan vektor V untuk menentukan nilai akhir masing-masing alternatif.
Yaitu dengan rumus seperti ini, yaitu V yaitu nilai preferensi akhir untuk alternatif KI, sama dengan S-nya itu adalah vektor S pada laptop dibagi dengan M jumlah seluruh alternatif. Jadi misalkan kita ingin menghitung SwiftGo AI kan mendapatkan nilai vektor S-nya itu 8,515261 dibagi dengan jumlah seluruh vektor S, maka akan mendapatkan hasil vektor V-nya 0,088835. Ini adalah hasil akhir dari vektor V-nya. Setelah semuanya mendapatkan nilai vektor V, maka akan muncul hasil akhirnya seperti ini. Oh ya, di sini juga ada terdapat tombol print di mana admin dapat melakukan print pada data yang sudah ada. Dari data dari tabel kriteria yang sudah dinormalisasi sampai dengan tabel vektor V-nya. Selanjutnya kita akan ke menu perankingan. Di menu perankingan ini akan menampilkan seluruh data laptop yang sudah diurutkan dari nilai vektor V yang tertinggi sampai yang terendah. Di sini yang tertinggi yaitu SwiftGo AI SFG 14 dengan final score-nya vektor V yaitu 0,088835. Di sini juga ada tombol action yang dimana digunakan untuk melihat detail laptopnya, dari nama laptopnya, brandnya, tahun rilis, terus nilai per kriterianya seperti ini, dan juga perhitungan WP-nya, yaitu vektor S-nya berapa dan vektor V-nya berapa. Dan di sini juga ada tombol print. Admin dapat mengeprint hasil akhirnya, hasil perankingannya seperti ini. Dan ada juga tombol search di mana kita dapat mencari data laptop yang ingin kita cari. Dan di sini juga ada tombol untuk cek kalkulasi yang akan diarahkan ke perhitungan WP seperti ini. Jadi dia akan ketika ditekan akan langsung ke menu perhitungan WP-nya seperti ini. Oke, yang terakhir itu ada menu profil. Untuk tampilan profilnya seperti ini, yaitu ada profil penggunanya. Di sini dinamakan dengan administrator dengan emailnya admin@mail.com dan role-nya sebagai admin. Di sini ada tombol logout jika ingin logout dan tombol kembali untuk kembali ke dashboard. Oke, sekarang kita coba untuk logout terlebih dahulu. Oke, maka akan diarahkan ke tombol login. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, demikianlah demonstrasi aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan laptop terbaik menggunakan metode Wake Product pada Surya Komputindo, Pisangan Timur, Cipinang yang telah saya bangun. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pembelian laptop dapat dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan terukur, sehingga membantu pihak toko dalam memberikan rekomendasi yang tepat kepada pelanggan. Aplikasi memiliki ruang untuk pengembangan di masa depan, misalnya dengan menambahkan kriteria baru, integrasi API, harga laptop terbaru, atau pembuatan versi mobile agar lebih fleksibel digunakan. Terima kasih kepada Bapak Bondan Dwi Hatmoko, STMkom, selaku dosen pembimbing materi, dan Bapak Irwan Agus, SE MMSI, selaku dosen pembimbing teknis, atas bimbingannya yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat, baik bagi pihak toko maupun pengguna yang membutuhkan rekomendasi laptop terbaik.